Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang baik bagi kami. Bukalah hati kami untuk mengerti kebaikan-Mu, supaya kebaikan-Mu itu nyata di dalam hidup kami, nyata kami alami, sehingga kami dapat menceritakan kepada anak cucu kami bahwa Allah itu baik dari turun-temurun, dari generasi kepada generasi. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan kami rindu ya Tuhan, supaya Allah yang diperkenalkan kepada kami, kami bukan hanya tahu, tetapi Allah yang kami mengerti, menjadi Allah kami, menjadi gembala yang menggembalakan kehidupan kami, sehingga kami dapat mengalaminya, kami dapat merasakannya, bahwa sungguh Allah kami itu Allah yang baik. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran yang disampaikan. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan dan membukakan hati kami dan membuat setiap hati menerima kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat itu silakan duduk. Mari kita membaca dari Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Mazmur Perjanjian Lama. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat ganjil, kita baca genap. Kita akan bergantian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tema khotbah kita hari ini, Tuhan itu baik selama-lamanya. Coba tanya di sebelahnya dulu, apakah menurutmu Tuhan itu baik? Kalau Dia baik, apa yang diperbuatnya bagimu sebagai bukti kebaikan Allah? Coba tanya di sebelah kirinya atau kanannya, apa kebaikan Tuhan? Ya, silakan ditanya di sebelahnya, adakah kebaikan Tuhan yang sudah kita alami? Apa jawabannya? Anak muda? Apa kebaikan Tuhan? Ya? Diberi masih hidup katanya ya. Kalau anak muda katakan Allah baik karena masih diberi hidup. Kalau kaum ibu, apa kebaikan Tuhan? Masih bisa beribadah hari ini. Oke, sebelah kanan, sebelah kiri kaum bapak. Apa kebaikan Tuhan yang kaum bapak alami? Diberi kuasa dalam segala pencobaan. Ya, berarti lagu pujian kaum ibu tadi sedang
terjadi ya, sedang dialami. Maka waktu pencobaan itu diberi kekuatan menghadapinya dan menjalaninya. Nah, seringkali kalau kita melihat keadaan, situasi yang ada, sering ada pertanyaan dalam hati kita, di manakah kebaikan Tuhan? Mengapa dikatakan Tuhan itu baik? Kalau memang Dia benar baik, mengapa situasi sekarang masih terjadi? Ini kan pertanyaan besar ya. Kalau benar Allah baik, mengapa COVID-19 belum berhenti? Ada yang bertanya di antara kita? Ada sama pertanyaannya seperti itu? Tuhan itu baik, tapi mengapa Dia belum membuat COVID berhenti sampai sekarang? Kedua, kalau benar Allah itu baik, mengapa terjadi kesulitan ekonomi? Ini mungkin pertanyaan bagi banyak orang. Ya, berarti kalau kesulitan ekonomi menurut kita Allah kurang baik. Kalau COVID terjadi menurut kita Allah itu kurang baik. Berarti kebaikannya dinilai berdasarkan kesehatan, ya, kemakmuran. Bukan seperti itu kita menilai Allah baik. Kalau kita menilai melalui kesehatan, ada orang sakit dia terus-menerus. Ada orang mau sembuh tapi nggak sembuh-sembuh, seperti Lazarus ya. Lazarus orang miskin itu sampai mati dia borokan. Apakah Allah nggak baik kepada dia? Orang kaya melimpah hartanya. Apakah Allah baik pada dia? Apakah Allah tidak baik pada dia? Nah, dari situ kita mengerti bahwa kebaikan Allah beda daripada yang manusia pikirkan. Manusia pikirkan, manusia melihat kebaikan Allah sering penilaiannya melalui situasi, keadaan yang kita sedang alami. Ya, kalau semua beres, maka kita katakan Allah itu baik. Kalau anaknya wisuda, maka dia katakan Allah baik. Ini kan sudah ada yang bagi raport ya, bagaimana nilai hasil raport anak kita. Kalau nilainya ambruk, kita bilang Allah kurang baik. Bagaimana nilai semesterannya? Turun ya. Kalau turun nilainya, apakah kita mengatakan Allah baik? Jadi kalau itu menjadi ukuran, berarti itu tidak bisa dikatakan bagi semua orang. Karena ada nilainya bagus, ada yang turun. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada ekonominya naik, ada yang menurun. Lalu yang mana Allah baik? Apakah yang ini saja mengatakan Allah baik? Padahal Allah itu adalah Allah semua orang. Allah kita bukan Allah sebagian orang. Allah kita bukan Allah sebagian golongan. Tapi Allah kita adalah Allah semua manusia dari semua golongan. Golongan kaya, golongan miskin, golongan berpendidikan, golongan yang tidak berpendidikan, golongan yang berhasil, golongan yang gagal, Allah tetap baik. Maka di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun. Berarti ini tidak hanya dalam satu zaman, tidak hanya dalam satu generasi, tetapi turun-temurun mulai dari nenek moyang kita Adam sampai kepada zaman kita ini dan sampai kepada zaman berikutnya. Allah baik. Ini baru bisa kita selaraskan. Allah baik itu bukan bagi sebagian kecil. Kalau kita nilai Allah baik karena berhasil, gak semua orang berhasil. Kalau kita menilai Allah baik karena sehat, tidak semua orang sehat. Ada juga orang yang mati kena COVID. Ada yang kena COVID sakit.
berarti tidak semua sehat, tidak semua ekonominya diberkati. Ada yang diberkati, ada yang tidak. Ada yang terpelihara kesehatannya, ada yang sakit. Lalu Allah itu kepada siapakah baik? Kepada semua orang, kepada semua manusia, dari generasi kepada generasi, turun-temurun Allah baik. Lalu di mana kebaikan Allah kalau seperti itu? Di mana letak kebaikan Allah? Kita perhatikan dari ayat 3 tadi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Berarti kalau Dia adalah gembala kita, kita adalah dombanya, maka pasti gembala itu peduli kepada dombanya. Tapi waktu nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, domba ini sudah terpisah dengan gembala. Ketika domba terpisah dengan gembala, itulah sebabnya domba-domba tersesat. Kalau domba nggak digembalakan, domba gampang tersesat. Perhatikan kalau domba itu selalu ada gembala. Ada gembala yang menggembalakan, menjaga. Ya, kenapa? Beda dengan anjing. Kalau anjing nggak digembalakan, anjing walaupun dia sudah jauh dari pemiliknya, dia tahu jalan pulang. Dia bisa kembali ke rumahnya. Domba kalau sudah jauh dari pemiliknya, dia tersesat, tidak bisa lagi pulang. Itulah manusia. Maka kita disebut di dalam Mazmur ini, nama kita, sebutan kita adalah domba gembalaannya. Hanya domba yang biasa digembalakan, karena domba adalah gampang tersesat, gampang jauh dari gembala, dan tidak tahu jalan pulang. Kalau bukan gembala yang mencari dia, dia akan semakin jauh, semakin tersesat. Jadi kebaikan Tuhan kepada kita secara umum adalah manusia yang sudah tersesat, manusia yang jauh dari gembalanya, gembala sendiri yang datang. Gembala yang mencari domba-dombanya yang telah tersesat. Itulah manusia. Jadi yang dicari oleh Allah, apakah sebagian golongan? Yang dicari oleh Tuhan, apakah orang yang berhasil? Tentu tidak. Yang dicari oleh Tuhan adalah semua manusia, karena semua manusia adalah domba gembalaannya, milik kepunyaannya, ciptaannya. Jadi kita semua ciptaan Allah, kita sudah tersesat, tidak tahu kembali pulang kepada gembala kita. Maka Dia yang datang ke bumi mencari kita. Jadi kalau begitu kebaikan Allah di sini apa? Sehubungan dengan apa kebaikan Allah? Allah baik, Dia tidak membiarkan domba-dombanya tetap jauh dari Dia, tetap terpisah, tersesat, tapi Dia mencarinya sampai dapat. Inilah gembala. Inilah kebaikan Allah kepada kita, sehingga manusia yang tersesat kembali pulang kepada gembalanya, kepada pemiliknya. Itulah Yesus Kristus. Jadi pertanyaan, mengapa mesti Allah datang? Kenapa mesti Allah turun dari surga? Ini seringkali orang bertanya, Allah kok menjelma menjadi manusia? Allah kok ke dunia? Kalau benar Dia Allah, mengapa Dia mau menderita? Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Jadi hari ini ada jawabannya. Mengapa Allah yang tidak terbatas mau datang ke bumi yang terbatas?
Kalau sudah tersesat berarti binasa, saudara. Ini kebaikan Allah yang pertama. Baru kebaikan Allah yang kedua, kalau bukti dia adalah pemilik, bukti dia adalah gembala, gembala itu biasanya berjalan di depan. Gembala itu biasanya dia yang melawan musuh. Itu gembala. Jadi kalau ada binatang buas, gembala akan menghadapinya demi menyelamatkan domba-dombanya. Dia rela mati. Itu gembala. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11, mari kita baca sebentar. Perjanjian baru. Kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 11. 2, 3, ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berarti Yesus sebagai gembala terbukti. Dia rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib demi kita, domba-dombanya. Maka siapa yang menerima kematiannya, menerima pengorbanan Yesus, dia kembali kepada gembalanya. Siapa yang percaya, siapa yang menerima kematian Yesus bagi dosanya, dia kembali kepada pemiliknya. Itu kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan ini secara turun-temurun dari generasi kepada generasi, dari golongan, semua golongan, tanpa kecuali dia rela mati bagi semua orang. Dia tidak pernah membeda-bedakan manusia. Dia tidak membedakan mana orang kaya, mana miskin, mana baik, mana jahat. Tapi Allah pemilik memikirkan semuanya. Karena semua miliknya. Yang jahat miliknya, yang baik miliknya, yang kaya miliknya, miskin miliknya, yang baik miliknya. Semua ini harus digembalakan. Maka sang gembala rela mati, rela serahkan nyawanya menjadi tebusan bagi nyawa kita. Karena manusia tadi sudah tersesat, sudah terpisah dari sang gembala, maka gembala kita datang dari sorga. Kebaikan pertama dia datang, kebaikan kedua dia rela mati. Jadi dia tidak hanya datang menjumpai, tetapi juga dia rela berkorban. Nyawanya diserahkan, karena itulah satu-satunya yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kalau Yesus tidak mati, saudara, dosa kita nggak bisa diampuni. Kalau Yesus tidak mengorbankan nyawanya, maka kita pasti tetap terpisah dengan Allah. Kita akan mati selamanya. Jadi walaupun kita mendapat kebaikan-kebaikan secara dunia, secara lahiriah, secara materi, kalau kebaikan yang dari Allah yang terbesar tidak menjadi milik kita, maka kita akan rugi besar. Kerugian kita apa? Kita akan tetap terpisah dengan Allah. Kita tersesat jauh dari pemilik kita. Maka perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukti kita jauh, bukti kita tersesat. Siapa yang sering berbicara di telinga kita yang kita dengarkan? Bukti kita tersesat jauh dari Allah. Suara siapa yang sering kita dengar, yang sering mempengaruhi kehidupan kita? Coba perhatikan, anak-anak kalau dia sering nonton film horor, pasti itu mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi perasaannya, akhirnya dia nggak berani tidur. Kenapa? Karena film
itu akan terus menghantui dia, mempengaruhi kehidupannya. Ini bukti bahwa ada musuh. Ada musuh yang bekerja, membuat kita tidak tenang, tidak nyaman, gelisah, ketakutan. Dalam kehidupan orang tua, ada firman, ada suara-suara. Lalu yang mana yang sering masuk ke dalam telinga kita, yang mempengaruhi hati kita? Kalau suara-suara kegelapan, itulah yang menggelisahkan kita. Kalau suara gembala, inilah yang membuat kita teduh, ya, nyaman, walaupun ada lembah kekelaman. Seperti yang dikatakan oleh Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta aku. Ini bukti orang yang sudah digembalakan. Tapi orang yang masih terpisah dengan sang gembala, dia pasti mendengarkan suara musuh. Suara musuh adalah suara yang memberi ketakutan, memberi khawatir, rasa khawatir yang dalam. Ya, maka kemanapun tidak nyaman. Kalau suara musuh kita dengar, kita tidak nyaman di mana saja, kemana saja, karena suara itu selalu membuat kita ketakutan. Jadi sekarang saudara-saudara, coba perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang lebih banyak kita dengarkan, suara musuh atau suara gembala. Ketika suara gembala kita dengar, maka hati tenang. Adapun masalah, adapun lembah kelam, adapun persoalan yang berat, ada ketenangan. Tapi suara musuh pasti membuat kita gelisah, walaupun masih ada makan minum pakai kita. Masih ada makanan, tapi iblis yang musuh bilang, bagaimana nanti kau? Lihat ini, situasi ekonomi sekarang makin sulit, makin menurun. Bagaimana nanti anak-anakmu? Bagaimana nanti masa depannya? Bagaimana? Pertanyaan bagaimana, itulah yang mempengaruhi pikiran, hati kita, membuat kita tidak bisa tidur. Ini berarti suara musuh. Kalau suara Tuhan, Sang Gembala, ini memberi keteduhan. Contohnya, bagaimana nanti? Itu kata musuh. Kalau kata Tuhan apa? Aku yang mengatur masa depanmu. Itu Tuhan. Sampai sekarang kamu belum pernah kelaparan. Dari zaman dulu sampai sekarang selalu ada masa sulit. Ya, sudah berapa puluh tahun kita hidup, berapa kali masa sulit? Ada nggak? Belum pernah nggak? Apakah belum pernah kita mengalami masa sulit? Apakah zaman ini yang paling sulit? Ya, berapa kali krisis. Ya, krisis itu berulang-ulang. Tapi bagaimana kita menjalaninya, itu Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan yang melihat. Nah, ini namanya ada keterbatasan suaranya. Karena mic-nya kurang bagus, jadi suaranya harus berkoak-koak, jadi batuk ya. Ya, ini terbatas ya. Mikrofon terbatas, suaranya juga terbatas, hanya Allah yang tidak terbatas. Maka kita memerlukan Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kehadiran Allah kita tidak bisa hidup. Tanpa kehadiran Allah kita tidak mampu. Oleh karena itu, hari ini kita mengerti Allah baik. Kebaikan Allah bukan kepada golongan tertentu, tapi kepada semua manusia dari turunan kepada turunan selama-lamanya. Kenapa dikatakan selama-lamanya?
kasih yang rela berkorban bagi domba-dombanya. Dia rela mati. Nah, seharusnya kita ini adalah orang yang tidak layak menghadap Tuhan. Kita yang sudah tersesat, kita yang sudah melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, kita seharusnya tak layak. Mengapa kita tak layak? Karena sudah jauh, sudah melawan, sudah memberontak. Tetapi bagaimana kita bisa menghadap Dia kembali dengan sukacita, dengan sorak-sorai? Karena melalui pengorbanannya kita dilayakkan kembali. Orang yang tak layak dilayakkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi saudara-saudara, dari ayat 1 tadi dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Coba kita lihat wajah teman kita. Apakah hari ini kita beribadah dengan sukacita atau beribadah dengan muka yang berat, beban yang berat? Sehingga kita harapkan, oh nanti dengan ibadah bebanku ini bisa teratasi. Ya. Di sini pemazmur katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bersorak-sorai. Siapa yang bisa bersorak-sorai? Siapa yang beribadah dengan sukacita? Adalah orang yang telah kembali kepada Gembala. Orang yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Selama kita dibelenggu oleh dosa, tak mungkin kita bisa bersorak-sorai. Orang yang tertekan di dalam dosa, nggak mungkin ada sukacita. Pasti dosa itu menekan kita dengan berat, membuat muka kita juga berat, ya. Hati berat, muka pun berat. Karena gambaran dari wajah ini terpancar dari hati, ya. Tidak bisa dibohongi. Hati gembira akan terlihat di dalam wajahnya. Hati yang sedih, hati yang gundah gulana juga terlihat di dalam wajah yang sedih. Ya, coba lihat sebelahnya, ada senyum kan? Ini disenyumkan supaya tak ketahuan beratnya. Nanti nampak kali lagi berat gitu ya bebannya. Jadi dibuat senyum. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan katakan hari ini, bersorak-sorak bagi Tuhan, bersukacita ketika beribadah. Siapa yang mampu melakukan ini? Siapa yang mampu bersorak-sorai, bersukacita ketika datang beribadah? Orang yang sudah ditebus dosanya, orang yang lepas dari belenggu ikatan iblis. Kalau kita masih diikat iblis, bagaimana bersorak-sorai? Tidak mungkin. Kita tertekan oleh dosa kita. Maka banyak sekali manusia mengeluh, dan mengeluh. Kenapa? Karena belum dilepaskan dari dosanya. Tapi begitu disampaikan firman Tuhan, dia merasa itu bukan kebutuhannya. Dia merasa itu kurang penting. Padahal jawaban daripada pergumulan manusia adalah ketika kita menerima kebaikan Allah ini. Kebaikan Allah yang terbesar ketika kita dibebaskan dari cengkeraman iblis, dari belenggu dosa. Itulah kebaikan Allah yang paling besar, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau memberi uang, mungkin manusia yang lain bisa tolong. Ya, saya lagi kekurangan uang, tolonglah bantu. Mungkin saudara, keluarga masih bisa tolong. Tapi yang satu ini tidak ada yang bisa menolong. Siapapun tidak bisa menolong kita dari belenggu dosa, dari ketersesatan kita, terpisah dengan Allah. Hanya Yesus Kristus melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, Dia lepaskan kita, Dia layakkan kita beribadah
dengan sukacita. Jadi mengapa bersukacita? Oh, terima kasih Tuhan, aku yang tadinya jauh, aku yang tidak layak, Engkau layakkan menyembahmu, beribadah kepadamu. Ini membuat ada sukacita. Siapa yang sadar dia paling berdosa, ketika diampuni Tuhan, pasti sukacitanya lebih besar. Tapi siapa yang merasa dirinya benar, ketika diampuni pun sedikit sukacitanya. Ya, sama halnya dengan orang yang hutangnya besar. Hutangnya ada 10 juta. Lalu ada lagi hutangnya hanya 5 juta. Dan ada 1 juta. Semua dihapuskan. Yang 1 juta dibayar lunas, yang 5 juta juga dibayar lunas, yang 10 juta dibayar lunas. Menurut saudara, yang mana yang paling bersukacita dari ketiga orang ini? Pasti yang paling banyak hutangnya. Yang 10 juta dihapuskan, pasti dia lompat-lompat, ya. Dia bersukacita, hutangku yang besar sudah dilunasi, ya. Sekarang aku merdeka tanpa hutang. Bukankah kita orang yang berhutang dosa kepada Allah? Itulah yang membuat kita berat, itulah membuat kita tertekan, sehingga hutang dosa yang begitu banyak, begitu ditebus Yesus, kita bersukacita. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, hanya oleh satu pribadi Allah, Yesus Kristus. Maka kebaikan Allah bagi kita adalah ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kebaikan Allah. Kebaikan Allah selama-lamanya. Walaupun kita meninggalkan bumi ini, kalau kita sudah menerima pribadi Allah, Yesus, kita akan tinggal dengan Dia selama-lamanya. Tapi kalau hanya kebaikan sebatas materi, kekayaan, maka itu akan kita tinggalkan. Materi akan berakhir. Tapi kebaikan Allah yang terbesar tidak pernah berakhir selama-lamanya. Sekali kita terima, sampai kita ke surga akan bersama dengan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Allah yang manakah yang sudah saudara terima sampai saat ini? Kebaikan karena kesehatan, kebaikan karena materi, kebaikan karena anak-anak sekolah kita bisa sekolah, kebaikan karena nilai bagus, itu semuanya pasti berakhir. Tapi kebaikan dari Allah yang terbesar ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia rela mati supaya lewat kematiannya kita yang jauh dari Allah kembali bersatu. Kita yang tersesat kembali pulang kepada gembala kita, dan Dia yang mengembalakan selama kita hidup dan sampai kita kembali pulang kepada gembala kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang manakah yang saudara mau terima ketika pulang dari tempat ini? Kebaikan Allah yang mana yang saudara mau miliki? Kebaikan-kebaikan sebatas hidup ini hanya bersifat sementara. Kebaikan yang dari Allah, Allah datang menjelma menjadi manusia dan mati bagi kita, ini selama-lamanya. Maka kebaikan yang satu ini yang harus kita miliki. Kebaikan yang satu inilah yang diberikan Allah kepada semua manusia dari semua golongan. Golongan apapun kita, golongan rendah, menengah, atas, sama di hadapan Tuhan. Kebaikannya diberi kepada kita. Jadi saudara-saudara yang sudah mendapatkan kebaikan Allah ini, kebaikan Allah yang paling besar ini, mari kita berbagi. Bagikan kebaikan ini kepada orang lain.
sebelum mendapat kebaikan yang terbesar dari Allah bisa memilikinya. Karena kebaikan-kebaikan yang kita buat hanya sebatas hidup di bumi akan berakhir. Tapi kebaikan yang Allah berikan, nyawanya ini tidak pernah berakhir, akan selama-lamanya. Allah baik selama-lamanya, bukan sementara. Berarti kalau kebaikan yang sementara yang masih kita terima selama ini, marilah kita buka hati, buka pikiran, terimalah kebaikan Allah yang terbesar, yaitu dirinya sendiri, nyawanya sendiri bagi pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadapan-Mu, karena Engkau Allah kami adalah Allah yang baik sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berakhir. Kesetiaan-Mu turun-temurun. Tuhan, kami percaya akan hal ini. Kebaikan-Mu bukan berdasarkan materi, tapi kebaikan-Mu adalah diri-Mu sendiri. Nyawa-Mu yang Kau korbankan untuk kami. Karena lewat itulah kami yang tersesat bisa kembali pulang kepada pemilik kami. Yang jauh dari Tuhan kembali bersatu dengan Tuhan. Berkatilah firman-Mu, supaya setiap telinga yang sudah mendengarkannya dapat mengerti bahwa yang mereka perlukan saat ini adalah pribadi Tuhan Yesus yang sudah datang dari sorga dan mau tinggal di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.